Shalom. Baru ada. Saya pikir karena saya baru muntaber, jadi suara saya mendem di dalam. Shalom lagi ya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus. Saya senang sekali Tuhan layakan saya boleh hadir di sini untuk memberikan kesaksian buat ibu-ibu semua ya di sini. Walaupun ada bapak-bapaknya di bagian profetik ya. Saya sangat nggak bisa terbilang. Saya bilang Tuhan Yesus itu sangat baik dalam hidup saya. Ya. Dimana mungkin beberapa udah mendengarkan kesaksian saya. Dimana dulu saya itu memang sudah mengenal Tuhan Yesus. Saya mengenal Tuhan Yesus dari saya umur 6 tahun, dari saya TK. Tapi ada satu hal yang membuat saya itu benar-benar nggak pernah benar-benar hidup berkenan. Walaupun setiap minggu itu saya beribadah, walaupun di depan orang itu berkata bahwa saya ini Nasrani, walaupun saya ini juga taat ya dalam memberikan persembahan atau apapun, dan waktu saya SD sampai SMA saya itu aktif banget di dalam gereja, ikut dalam acara apapun lah, pokoknya di sekolah suruh apa aja ya saya siap gitu loh. Isi acara, isi Natal, isi Paskah, apa aja saya ikut. Namun ada satu hal yang dimana membuat saya terbelenggu adalah saya terikat di dalam LGBT. LGBT itu sampai saya 33 tahunan kurang lebih saya terikat di hal itu ya. Itu pun ada case-nya, bukannya nggak ada gitu loh. Kembali lagi memang hal demikian kita tahu ya, selalu Yesus pun pernah berkata bahwa barang siapa anak-anaknya dikasihan oleh Tuhan, orang yang sudah dipilih Tuhan, pasti iblis juga nggak tinggal diam. Itu iblis yang selalu mencuri apa yang menjadi pemilikan Yesus. Kadang-kadang kita sebagai manusia aja yang bodoh ya. Saya bilang gini, saya mau goblok banget gitu ya. Bodoh gitu, udah tahu yang benar yang mana. Kok masih nyomotnya ke sini gitu. Dikasih porsi yang mana, diambilnya yang salah. Ya seperti itu. Jadi seringkali bukannya selama kita hidup jadi hamba Tuhan atau sebagai jemaat atau sebagai umat Tuhan, bukan berarti kita tuh jauh dari dosa, enggak, semakin deket biasanya kayak gitu. Nah itu saya alami banget dari dulu. Saya jatuh bangun sebenarnya tahun 2004 juga lagi itu saya udah nyatain Tuhan aku mau bertobat sebenarnya. Tapi ini dodolnya nih. Saya cuma ngomong dalam doa aja gitu sama Tuhan Yesus, Tuhan udah deh saya capek banget nih kayak gini. Saya mau tobat deh dari LGBT. Tapi cuma ngomongnya itu searah sama Tuhan Yesus, saya mau tobat gitu. Nah kalau searah kan iblisnya juga dengar gitu kan. Oh mau tobat, tar dulu gitu kan. Selalu ada penghalangnya, akhirnya saya jatuh lagi gitu loh. Nah maka dari itu gimana untuk saya tuh nggak jatuh lagi? Tuhan bilang bersaksilah. Ketika saya bersaksi, tujuannya adalah untuk apa? Agar mata-mata ibu-ibu semua di sini, semua yang mendengarkan kesaksian menjadi mata Allah buat saya. Itu tujuannya bersaksi. Jadi kalau bersaksi itu bukan tujuannya untuk diri mau jadi terkenal, enggak sama sekali. Tapi adalah apa? Tuhan menitipkan ibu-ibu semua di sini, termasuk bapak-bapak yang keren-keren itu, untuk menjadi mata Allah untuk saya. Ketika saya melakukan hal yang salah atau saya akan melakukan yang salah, pasti saya takut. Kalau sekarang saya pasti takut dong. Kalau misalnya saya jalan-jalan gitu kemana, contoh misalnya katakanlah ada mamcis di sini, saya kenal mamcis ya. Mamcis lihat si Vero lagi ngapain nih di mall ini? Next lagi ketemu Bu Setri di Karawaci. Si Vero kemarin sama si itu masih nggak tahu kan, mereka kan berkawan tuh, sahabat hopeng banget. Ngobrol, kok ketemu si Vero? Gue juga, ceweknya kayak gini. Salah lagi kan. Nah itulah yang namanya mata Allah ya. Jadi ketika mereka konfirmasi, kemarin saya lihat kamu di mall sama siapa? Mereka boleh bertanya, saya boleh menjelaskan. Saya akan menjelaskan siapa orang yang menemani saya. Karena ketika udah bertobat, boleh saya bilang ya, luar biasa. Ini tuh boleh dibilang nih punggung nih rasanya tuh bukan gue saling kayak kemarin-kemarin tuh, enggak. Luar biasa. Bebannya juga luar biasa. Ya, Tuhan bilang
Kalau kita mau bertobat, memang iya, Tuhan pasti ampuni dosa kita, iya pasti. Tapi ingat loh, apapun dosa yang udah kita buat, ada konsekuensinya loh, ada konsekuensinya. Dan ini lagi saya jalani, mungkin sampai saya mati. Konsekuensi dosa itu gak akan hilang, gak akan hilang. Jadi mikir dulu 2 kali, 50 kali, 100 kali, dipikir dulu deh sebelum bikin dosa. Yang udah menikah, diajakin selingkuh, pikir dulu. Yang diajakin amal untuk korupsi, pikir dulu. Apapun itu konsekuensi dosa itu ada. Kalau kita ingat ya, orang kalau di penjara, keluar di penjara, walaupun dia udah 20 tahun penjara, keluar kan tetap aja orang bilang tuh mantan napi, ya kan, ada konsekuensi dosa. Sama ketika saya pun udah lepas dari jubah itu, ketika saya keluar, orang tetap kali bilang, Vero yang mana? Itu mantan LGBT, gitu kira-kira, ya nggak akan lepas gitu loh. Bukan berarti itu saya senang dengan title LGBT. Zaman dulu saya merasa bangga kalau saya bilang gue LGBT, tapi jangan sekarang. Bayangin misalnya ke Yellow Car Wash, mau bayar, atau Yellow Car Wash kali ya yang di Alam Sutra itu tempat cuci mobil. Dia bilang gini nih si bapaknya, Ibu Vero ya, ih males banget sih ya kira-kira ya, maksudnya kasir itu saya juga lihat itu di mana ya, lihat bahkan nggak pernah gitu, tapi kok dia tahu nama saya, tahu nggak ya dia ini? Kok tahu nggak? Tadi sore saya lihat ibu di TV, tuh kan, begitu dia ngomong di TV, ini kayak artis kan seneng ya, saya langsung kayak ditelanjangin gitu. Aduh, maksud, wah si mbak ini aja pasti tahu nih kesaksian apa yang di TV itu. Itulah yang membuat saya mampu untuk bersaksi itu karena Yesus selalu meminta saya bersaksi. Ketika saya bilang, oke Tuhan saya mau jadi saksi, mulai dari mana? Sebenarnya saya takut kalau sudah bersaksi, tapi Tuhan bilang jangan takut. Ada aku yang menyertai kamu. Jadilah saksi kemana pun kamu pergi. Dan Tuhan pakai luar biasa sampai tim Solusi Life meminta saya untuk interview, dan sekarang udah di rolling. Saya sampai dikirimin dari Nielsen, kasih tahu ratingnya udah sampai ditonton berapa juta orang. Di satu sisi puji Tuhan, satu sisi ya Tuhan mereka adalah mata-mata Allah. Nah ini yang satu hal yang membuat saya menjadi terus mau mengatakan kepada semua orang, apapun saat ini, apalagi LGBT sudah disahkan oleh Amerika, semakin menggila saat ini, semakin orang berani terbuka di mana aja, semakin orang berani untuk menunjukkannya. Saya sebagai udah bertobat aja, ibu-ibu boleh bilang saya masih diintervensi. Bisa ada orang masuk untuk menggoncangkan saya, ngaku-ngakunya juga mau tobat, ujung-ujungnya saya juga mau diseret, sering, tapi saya selalu bertahan. Sampai berantem sama itu orang. Saya bilang nggak bisa, saya udah tahu dosa itu nikmatnya sebentar. Ini loh konsekuensinya di berat banget seperti itu. Nah ada hal lain kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup saya adalah, mungkin beberapa dari ibu udah pernah lihat kesaksian Me and Jesus ya, dimana Tuhan kasih kesembuhan yang luar biasa buat saya. Kalau dilihat hitung ya 33 tahun saya dalam LGBT, 27 tahun saya menderita kista loh. Saya sering banget perdarahan, umur 18 tahun aja saya perdarahan. Saya sering banget. Kalau hari ini saya pucat, maklum ya saya belum tahu, kan tadi saya udah bilang ya, kemarin kan sempat udah agak lucu ya Mamcis ya, kata Mamcis lumayan tuh kayak selalu agak gemukan. Ini dari kemarin ke Israel saya mau taber, jadi jujur bilang makannya keganggu. Ya, bukan karena taber makanan Israel, bukan lah, karena make-upnya itu loh, make-upnya dari Indonesia gitu yang bikin saya mampus gitu. Nah, saya waktu disembuhkan dari kista itu juga luar biasa buat saya. Itu buat saya benar-benar, saya percaya loh, itu reward. Percaya nggak sih ibu kalau kita tuh benar-benar mau di dalam tangan Tuhan, mau dibantu Tuhan, dapat reward. Percaya nggak sih? Siapa yang percaya? Amin. Bilang amin. Angkat tangan. Saya percaya banget. Kenapa saya percaya banget? Ketika saya benar-benar tahun 2014 saya bilang Tuhan saya mau bertobat. Tahun 2015 Tuhan bentuk saya. Luar biasa, Tuhan kasih reward sama saya di Juni tahun 2016. Ketika saya cek lagi ke dokter Orcin, kista saya hilang. Itu kista itu udah bener-bener kalau punya anak udah gede ya, anaknya udah nikah kali 27 tahun kan, sudah kistanya juga udah melebar ke kiri gitu loh, gak cuma di kanan aja. Tapi itu saya benar-benar percaya, saya percaya Tuhan bilang kalau kita mau nurut, kita mau taat, Tuhan tuh gak sembuhin secara rohani, fisik satu persatu diperbaiki,
Dari kistanya di Juni itu saya disembuhkan sampai sekarang saya naiknya 6 kilo. Saya bilang, ya ampun Tuhan, kok 10 bulan masih 10 kilo. Tuh Pak, jangan dong Tuhan, saya mau tetap kurus. Kenapa saya senang kurus? Saya geraknya lebih cepat. Karena saya sebagai pelayan Tuhan, saya harus banyak bergerak. Saya nggak bisa duduk diam. Gitu. Saya belajar untuk tidur sehari itu minim banget. Setiap subuh saya harus bangun. Padahal dulu saya kalau bangun tidur jam 9 pagi, udah kayak bos terus gitu ya. Sekarang udah jam 4 saya, bagaimanapun saya harus bangun. Saya harus belajar firman Tuhan, saya harus menamai segala persembahan bersama Tuhan. Karena kalau nggak di situ dimulai, gimana kita ngawalin hidup kita ke depan, yang mesti butuh waktu 20 jam lagi ke depan, gitu kan, seperti itu. Nah, saya mau di sini kesaksian saya ini bisa memberikan semangat buat para ibu-ibu semua di sini, terutama buat para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, untuk terus setia, untuk terus taat dan pikirin dan sembarang nyentuh dosa, karena dosa ada konsekuensinya dan itu nggak akan pernah selesai sebelum kita terus dipulihkan. Kalau saya ini di global ikut 2 tahun, menjadi pelayan Tuhan menjadi baru 1 tahun, tapi yang Tuhan udah layakkan buat saya itu, kalau saya boleh bilang, aduh ya Tuhan, siapa sih aku ini? Aku ini baru kemarin aja lahir di Glow, maksudnya bergabung sama Glow. Tapi Tuhan itu benar-benar ya, satu persatu Tuhan tuh izinin untuk saya melayani. Tuhan banyak kasih kesempatan buat saya. Tuhan memampukan saya untuk ditempa. Tuhan membuat saya kedagingan saya itu benar-benar. Ini Ibu lagi supir, selamat datang Ibu, salam kenal. Ya, seperti itu. Jadi saya juga di sini senang banget. Sebenarnya sedikit ya mengecek ya. Sebenarnya Pak Edward Supit itu salah satu fans saya gitu loh. Gak pernah terpikir kalau tahu-tahu hari ini saya benar-benar bisa melihat Ibu Levi Supit secara langsung, karena belum pernah, jujur bilang saya belum pernah mendengar langsung khotbah atau apapun pengajaran dari Ibu Levi. Kalau Pak Edward kan udah sering. Jadi saya sangat berterima kasih sama Tuhan ketika saya melihat flyernya muncul. Wih, yang saya lihat cuma Ibu Levi, nggak lihat yang sayanya, nggak peduli foto saya apa di situ. Wih, Ibu Levi, gitu, saya bisa kenalan. Nanti boleh ya foto bersama Ibu. Minta dulu, saya minta dulu, gitu. At least minta duluan boleh kan, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi balik lagi, kembali lagi, saya benar-benar bangga memiliki Yesus. Saya tahu adalah ketika Tuhan mengasihi saya juga percaya. Ibu-ibu yang ada di sini semua benar-benar juga berharga di mata Tuhan. Udah pasti Yesus pilih. Nggak mungkin kalau nggak pilih bisa di sini bareng-bareng. Jadi ada yang di sini. Berapapun orang yang ada di sini, itu udah pasti pilihan. Dan ingat satu hal, jangan pernah bersahabat dengan yang namanya dosa. Karena dosa udah pasti itu produknya iblis. Kita pun kalau anak Allah itu pasti peka, nggak mungkin enggak. Kita satu step di atas itu, kita lebih tahu mana yang benar, mana yang enggak. Jangan terlena. Walaupun kadang mau dimusuhin, karena nggak mau ikutan, atau dicemooh, diajak berantem, ya udah, nggak apa-apa, hilang satu. Kan ada peribahasa sekuler, tumbuh 1000. Kalau di dalam Tuhan, hilang satu, tumbuhnya juta-jutaan. Jangan takut, jangan takut. Orang yang bawa kita pada hal-hal yang buruk, orang itu marah, biarkan. Karena hanya waktu yang membuat dia diproses oleh Tuhan. Kita cukup bawa nama orang itu di dalam doa kita. Tuhan, tadi aku digoda lagi loh Tuhan, aku hampir jatuh dalam dosa. Kita bawa nama orang itu dalam doa kita. Kalau Tuhan berkenan, orang itu akan datang minta kepada kita karena sudah mengintervensi kita. Nah sedikit saya ada tayangan VT durasi 6 menit. Setelah VT selesai, sekiranya kesaksian saya ini dapat memberkati Bapak Ibu semua. Jadi sedikit VT-nya boleh dilihat siapa sih Vero yang dari kecil itu sampai sekarang. Silakan di media. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya kenapa
waktu itu bekas saya itu 5 tahun tuh. Nggak rubah ya. Nah, saya mengenal Yesus 6 tahun ya. Saya sebagai jemaat Hokington. Saya lahir tahun 71. Ibu saya udah meninggal ketika saya 14 tahun kena kanker rahim. Mama saya dipanggil waktu itu belum kenal Tuhan Yesus. Tapi mama itu orang yang baik. Papa saya menentang saya sebagai Kristen. Tapi puji Tuhan 1 minggu sebelum dia meninggal, dia minta saya doakan. Saya kuliah atas biaya sendiri karena ya ada konflik sama papa. Gitu. Puji Tuhan semua berjalan baik. Saya dibaptis pertama kali waktu itu saya sebagai Katolik tahun 94. Dan saya ikut baptis selam di GPI Betani tahun 97 ya. Nah ini saya waktu ikut KKR ya di Betani ya. Nah ini saya bertobat tahun 2014. Di situ Tuhan nyatakan bahwa Dia akan menjadi juru selamat saya selamanya. Ini adalah tante saya adalah pelayan Tuhan di Hokington. Namun beliau saat ini sudah meninggal. Nah waktu dia meninggal, saya sudah dalam masa pertobatan. Saya waktu itu berdiri di samping dia, saya berkata, ini estafet pelayanan ini yang akan saya teruskan. Saya percaya waktu itu diri saya pasti bersuka-cita. Nah tahun 2015 Januari, saya searching, akhirnya nemuin Glow itu ya dari Google. Itu saya bergabung di Glow Karawaci. Saya mulai saat itu saya mau coba aktif mengikuti Bible class, ikut GCP, ikut apa aja yang ada di tengah minggu saya ikuti semua. Dan ini adalah saya sebagai volunteer pelayanan di senior service sampai hari ini. Saya aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, paduan suara, dan kegiatan-kegiatan kadang di pusat, Glow pusat ada kegiatan kadang saya ikuti. Nah ini buat saya sukacita sekali. Waktu itu saya ditunjuk untuk ikut pelayanan di Natal ya. Saya aktif ikut seminar, kalau belum bikin acara seminar apa aja saya ikut. Nah itu ada mamcis tuh di situ. Ya. Nah ini saya ikut STT di Glow, kebetulan Glow ada STT, saya ikuti Prodi 1 dan di sudah pas-pasca tahun lalu. Ini ada kakak kami, Pak Aldo, ini bersama Bapak Gembala dan Ibu. Kebetulan saya juga bisa ikut the mission trip Eropa tahun lalu. Waktu sidangnya Glow ke-3. Saya juga sebagai pendoa. Nah ini bukti USG saya, kista saya hilang, dinyatakan hilang bersih. Ini setelah kesaksian ada Pastor Garrett doakan buat saya. Ini setelah saya bertobat, saya berani bersaksi satu persatu kesaksian saya lakukan. Ini di Agaton kesaksian. Ini di Balai Kota bulan Februari. Nah sedikit pandangan dari Pak Gilbert. Kecenderungannya mau bunuh diri. Dan selanjutnya ada orang yang kecenderungannya mencintai sesama jenis. Semua ini nilainya sama. Tolong jangan diperbesar. Jadi buat saya yang memohon-mohon untuk tolong ngerti kita punya kecenderungan ke wanita-wanitaan, kita punya kecenderungan ke pria-priaan. Oke, bagaimana dengan orang yang punya kecenderungan bunuh diri? Boleh bunuh diri? Orang yang punya kecenderungan. Ini baru Maret minggu lalu saya di Israel. Luar biasa zaman Tuhan, di sini saya mendapatkan baptisan Roh Kudus ya. Makanya saya share juga buat Tuhan di situ. Saya aktif dalam tim jagoannya. Saya aktif dalam tim pendoa. Ini adalah keluarga saya di Karawaci.
Natal 2016. Ini saya juga kebetulan membantu untuk tim dari Serpong sebagai humas, dan ini foto kemarin waktu di Kota dengan Ibu Maria. Dan saat ini saya lagi studi di STT Javai sebagai konselor. Saya ambil konseling pastoral. Ini adalah dosen dan founder saya, founder dari Albert Ida. Dan ini ibu rohani saya, Ibu Cimei. Itu biar Agustus tahun 19. Ini adalah praktek ketika doa peneguhan. Terima kasih untuk semuanya, semoga kemuliaan Tuhan